Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mohon maaf karena tadi jaringan internetnya terputus ya. Tadi padahal kita sudah mulai masuk membahas perang Hunain. Ya, kita ulang kembali apa yang telah kita sampaikan agar pembahasannya utuh ya. Jadi pada pertemuan yang terakhir kita telah kisahkan bagaimana proses penaklukan kota Makkah, di mana kaum musyrikin Quraisy ketika itu mereka melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah, di mana mereka menyerang salah satu sekutunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai alasan untuk menyerang kaum musyrikin di kota Makkah. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil kemudian menaklukkan kota Makkah, dan beliau memberikan amnesti kepada penduduk kota Makkah, ya, kecuali hanya beberapa gelintir saja di antara mereka. Ini orang-orang yang sangat keras permusuhannya kepada Nabi, atau orang-orang yang dulunya pernah Islam kemudian murtad. Ini yang dieksekusi oleh Nabi alaihissalam. Demikian juga Nabi alaihissalam ya memerintahkan ya untuk menghancurkan berhala-berhala baik yang ada di dalam Makkah maupun di luar kota Makkah, seperti Khalid bin Walid yang diutus untuk menghancurkan Uzza, dan beberapa orang sahabat lainnya diperintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada. Nah, kemudian juga pembesar-pembesar Quraisy ketika itu banyak di antara mereka yang masuk Islam. Ya, karena amnesti yang diberikan oleh Nabi alaihissalam, mereka pun masuk Islam. Baik, ini pelajaran kita yang terakhir. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Ikhwan fillah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan masuk membahas perang Hunain. Sekarang masuk ke dalam pembahasan yang baru, yakni perang Hunain. Ya. Jadi atau sebelumnya ya, sebelum Nabi alaihissalam ya terlibat dalam perang Hunain, beliau juga memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menghancurkan patung-patung dan juga meratakan kuburan-kuburan. Nah, ya. Jadi ini termasuk perintahnya Nabi SAW ya kepada Ali bin Abi Thalib, ya, ini untuk menghancurkan patung-patung dan meratakan kuburan. Ya. Kata beliau alaihi salatu wasalam, alla tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitah. Janganlah engkau membiarkan satu patung pun melainkan hendaknya engkau hancurkan, dan janganlah engkau biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali hendaknya engkau ratakan. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga tidak boleh hukumnya seseorang kemudian membangun kuburan ya, kemudian ditinggikan kuburannya. Hal yang demikian dilarang, ya, dilarang. Dan ini bukan ajaran yang baru ya, tapi ajarannya Nabi SAW. Nabi SAW yang memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, orang-orang di masa kita banyak yang tidak paham tentang permasalahan ini, sehingga ketika ada yang mengingatkan, ya, jangan membangun kuburan itu hendaknya diratakan, mereka langsung menuduh orang yang menganjurkan tadi sebagai apa? Wahabi. Ya, seringkali kita dengar ya, oh itu Wahabi, itu nggak boleh kuburannya ditinggikan. Maka ini bukan Wahabian, tapi ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wala qabran musyrifan illa sawaitah. Jangan kau biarkan wahai Ali ada kuburan yang ditinggikan, melainkan hendaknya engkau ratakan. Ya, karena dengan ditinggikannya kuburan ini menyebabkan apa? Orang-orang mengagungkan kuburan tadi. Itu malah kita lihat kuburan-kuburan yang diambil barokahnya, ya, oleh orang-orang musyrikin, ya, oleh kaum musyrikin. Bagaimana bentuk kuburannya? Kuburannya ditinggikan, ya, bahkan sebagiannya dikasih kelambu, kemudian dikasih karangan-karangan bunga, ya. Nah, ini adalah ajaran kesyirikan, mencari keberkahan dari kuburan, ya. Kemudian bertawasul dengan orang yang telah meninggal dunia. Ini semua adalah kesyirikan yang dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi bukan ajaran Wahabi, tapi ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya, ajarannya Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan
Perang Hunain, ya. Nah, bagaimana background atau latar belakang perang Hunain ini? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada sebagian kabilah-kabilah yang berada di sekitar kota Makkah, ya, terutama dari kota Taif, ya, dari sekitar kota Taif, ya, dari Bani Thaqif, kemudian Hawazin, ya. Kalau Bani Thaqif ini mereka adalah suku Arab yang mendiami kota Taif. Ya, kota Taif ini kita tahu yang Nabi SAW dahulu ya pernah berdakwah ke sana tapi dilempari batu. Nah, inilah mereka, Bani Thaqif inilah yang menghuni kota tersebut. Ya, sebagaimana orang-orang Quraisy, ya, Mekah itu identik dengan Quraisy, maka Taif itu identik dengan Bani Thaqif. Ya, jadi mereka ini adalah penguasanya atau mayoritas penduduk kota Taif. Nah, kemudian dia mengajak Hawazin. Hawazin ini adalah suku Baduinya, ya, orang-orang Badui. Jadi kalau Sakif itu di kota, Hawazin ini di kampung-kampungnya, ya, di luar kotanya. Demikian juga dia mengajak kabilah-kabilah lainnya untuk bersatu, ya, melawan kaum muslimin. Dan mereka mengerahkan semuanya, ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana strateginya Malik bin Auf, komandan perang dari Bani Thaqif, ya, bagaimana caranya dia untuk mengorganisir tentaranya agar bisa mengalahkan kaum muslimin. Kita akan sebutkan strateginya bagaimana. Maka ketika terdengar kabar ini, Nabi SAW tidak langsung mengambil sebuah keputusan. Beliau, ya, ini kebiasaannya beliau alaihissalatu wassalam, ya, kalau ada perkara-perkara yang perkara-perkara yang besar, beliau selalu cross check terlebih dahulu, memastikan kebenarannya, agar jangan sampai, ya, salah mengambil keputusan. Ini pelajaran yang sangat penting, ya ikhwah. Ya, kalau ada permasalahan-permasalahan yang besar, antum cek dulu kebenarannya, ya, kabarnya. Ya, sebagian orang, ya, tidak mengecek. Misalnya ada berita apa, dia langsung sebarkan, padahal itu hoax. Yang saya heran sebagian orang, ya, sebagian penuntut ilmu, bahkan sebagian ustadz, ya, sebagian ustadz kuliah di jurusan hadis lagi. Tapi kalau masalah hoax, ya, nggak difilter terlebih dahulu. Ini bukan suatu hal yang benar, ya. Terkadang orang yang seperti itu, kalau beritanya sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia sebarkan tanpa memfilter terlebih dahulu, dahulu. Maka ini bukanlah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kalau datang orang, ya, fasik, ya, dengan membawa berita, maka tabayun terlebih dahulu, pastikan kebenarannya. Ya. Nah, ini berita yang besar, ya. Bani Thaqif dan Hawazin yang tidak terlalu jauh kota mereka dari kota Makkah berkumpul untuk apa? Menyerang kota Makkah. Ini berita besar. Maka Nabi SAW apa yang beliau lakukan? Beliau mengirimkan Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami untuk mengklarifikasi. Jadi Abdullah al-Aslami ini, ya, menyusup ke dalam barisannya mereka, kemudian memastikan bahwa mereka benar-benar ingin menyerang kota Makkah. Nah, kemudian Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami pun kembali kepada Nabi SAW menghabarkan berita tersebut, ya, baru kemudian Nabi SAW, ya, mempersiapkan pasukan. Ya, inilah ghanimah yang diperuntukkan bagi kaum muslimin, kata beliau alaihissalam. Baik. Nah, perang Hunain ini, ya, terjadi di sebuah lembah, jaraknya sekitar 26 km di sebelah timur kota Makkah. Ya, sekarang lokasinya dikenal dengan nama Asy-Syara'i. Ya, distrik Asy-Syara'i. Kalau di dalam petanya Saudi Arabia sekarang, ya, dia namanya Asy-Syara'i. Jadi dia di tengah-tengah, berada di tengah-tengah antara Mekah dan Taif. Ya, jadi pertempurannya ini, Hunain itu sebuah lembah. Jadi ada dua gunung, ada dua bukit, di tengah-tengahnya ada lembah, nah itulah lembah Hunain. Sekarang tempatnya dikenal sebagai Asy-Syara'i. Ya, masih ada sampai sekarang tempat terjadinya perang Hunain. Ya, ini terletak di luar kota Makkah. Ya. Antum lihat di sini, ya, ada Ji'ranah. Nanti Ji'ranah ini juga akan disebut. Baik, kita kasih tanda di sini. Ya, nah ini Syara'i inilah yang jadi Hunain, yang dulunya Hunain. Nah, ini ada Ji'ranah. Ji'ranah ini adalah mikotnya orang-orang yang ada di Mekah, ya, Ji'ranah. Ya, nah ini kota Mekah. Nah, nanti Nabi SAW itu setelah berhasil menang, ya, ini ghanimahnya dibawa ke Ji'ranah. Nah, dibawa ke Ji'ranah. Nanti pembagian ghanimah itu di sini, di Ji'ranah. Ya.
Wah, berarti antum udah tahu dong, menang dong kita ya. Ada spoilernya nih berarti ya. Ya nggak apa-apa, agar kita tahu posisi-posisinya. Jadi Mekah, dari Mekah ini berangkat ya. Nah nanti mereka itu pusatnya di sini, Taif. Taif itu di sini. Ya, jadi peperangan itu terjadi antara Mekah dan Taif. Nah nanti siapa Bani Bani Thaqifnya nanti kabur mereka, kabur kemudian berlindung di benteng di sini di Taif, dikejar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ghanimahnya dibawa ke Jironah. Nah, ini gambaran perang Hunain. Ya, ada ini ya, berarti ya, ada spoilernya ini ya, ada spoiler nggak apa-apa. Ya, intinya kita menang nanti insya Allah. Baik. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan pasukan ya. Sebelum beliau meninggalkan kota Makkah, beliau mengangkat Attab bin Usaid al-Umawi. Ya, Attab ini termasuk pembesar yang barusan masuk Islam. Tapi karena dia memiliki kepemimpinan, leadership, ya usianya baru 20 tahun sudah diangkat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pemimpin kota Makkah. Kemudian Nabi Alaihi Wasallam mulai bergerak. Ya, ketika itulah pasukan kaum muslimin mencapai jumlah yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Ya, 10.000 pasukan yang berasal dari Madinah, kemudian ditambah dengan 2.000 orang penduduk Makkah yang baru masuk Islam. Ya, ada 2.000 orang Mekah yang baru masuk Islam bergabung bersama kaum muslimin. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa mereka sebagiannya belum masuk Islam ya. Belum masuk Islam, tapi karena sudah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka pun bergabung dengan kaum muslimin. Ya, al-muhim ya, pasukan yang dikumpulkan oleh Nabi SAW ini jumlahnya sangat banyak. Ya, inilah yang membuat ya sebagian di antara mereka merasa overconfidence, terlalu percaya diri, sombong dengan jumlah yang demikian besar. Ini yang menyebabkan terjadinya musibah di tengah kaum muslimin. Ya, Allah memberikan pelajaran kepada kaum muslimin bahwa jumlah yang besar ini menjadi sia-sia tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi sia-sia tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini perbandingan ya, perbandingan jumlah kaum muslimin. Kita bisa lihat bagaimana grafik pertambahan pasukan kaum muslimin. Kita lihat mulai dari perang Badar. Ya, cuma 313 pasukan. Kemudian tahun selanjutnya ya perang Uhud. Perang Uhud ya 1.000 pasukan. Kemudian ketika menyerang Bani Quraidah, nah ini saya belum pastikan angkanya. Sebagian ulama mengatakan 3.000, sebagian mengatakan 800 ya, perang Bani Quraidah. Kemudian perang Khaybar 1.400. Kemudian perang Mu'tah 3.000 ya, perang Mu'tah kemarin yang kita jelaskan, perang Mu'tah 3.000 pasukan. Kemudian perang Hunain 12.000. Perang Hunain 12.000. Ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan dari pasukan kaum muslimin. 12.000, bagaimana antum bayangkan, pasukan yang sangat banyak. Kemudian barakallahu fikum, nah inilah yang yang menjadi penyebab, karena jumlahnya itu begitu banyak, sebagian kaum muslimin merasa takjub. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa yang merasa takjub ini ya orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi banyak di antara mereka yang memang belum memahami Islam dengan baik. Orang baru masuk Islam ya, baru berapa belas hari mereka masuk Islam. Maka ketika melihat banyaknya jumlah kaum muslimin, ya ketika itu pasukan kaum muslimin yang demikian banyak, ya mereka merasa takjub. Ya, yang kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma walaitum mudbirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada kalian fi mawatin katsirah, pada kesempatan yang demikian banyak. Jadi dalam dalam banyak momen Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan bagi kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang apa yang terjadi pada perang Hunain. Di perang Hunain ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama perang, termasuk nama perang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an secara sharih adalah perang Hunain. Kata Allah, wa yauma Hunain. Pada hari perang Hunain, ya, pada hari terjadinya perang Hunain. Apa yang terjadi pada kalian? Idh a'jabatkum kasratukum. Yaitu ketika kalian merasa takjub dengan jumlah kalian yang demikian banyak. Ya, apakah bermanfaat jumlah yang demikian banyak? Falam tughni ankum syai'a.
yang itu tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi kalian, nggak ada manfaatnya jumlah yang banyak tersebut. Ya, wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat. Ya, sehingga bumi itu terasa sempit bagi kalian. Tsumma walaitum mudbirin, kemudian kalian pun lari tunggang langgang. Ya, lari ke belakang. Nah, inilah keadaan kaum muslimin ketika itu. Mereka bangga dengan apa? Jumlah yang banyak. Ternyata jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan faedah. Baik, ini yang terjadi di tengah-tengah sebagian kaum muslimin ketika itu. Mereka merasa takjub dengan jumlah pasukan yang demikian besar. Thayyib, barakallahu fikum. Nah, kemudian ada kisah lagi ya yang berkenaan dengan perang Hunain ini, dan juga kisah ini sangat masyhur disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah ya. Ini kisah tentang pohon Dzatu Anwat. Pohon keramat. Nah, kisah pohon keramat. Ya, disebutkan oleh seorang sahabi ya, Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan ya, hadisnya ini hadis yang hasan ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya adalah hadis yang hasan. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain marra bi syajaratin lil musyrikin yuqalu laha Dzatu Anwat yu'alliquna 'alaiha aslihatahum. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menuju perang Hunain, ya, ketika beliau keluar untuk menuju Hunain, beliau melewati sebuah pohon yang dimiliki oleh kaum musyrikin yang diberi nama Dzatu Anwat. Ya, Anwat, Dzatu Anwat itu adalah artinya apa? Yang menjadi tempat bergantung, tempat digantungkannya sesuatu. Ya, apa yang digantungkan di sana? Yu'alliquna 'alaiha aslihatahum. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Maksudnya siapa mereka ini? Kaum musyrikin Quraisy dulu. Ya, jadi dahulu kaum musyrikin mereka punya kebiasaan, ya. Mereka punya sebuah pohon, ya, pohon yang besar yang mereka sebut sebagai Dzatu Anwat. Ya. Apa kebiasaan mereka di sana? Mereka menggantungkan senjata. Ya, biar senjatanya itu menjadi senjata yang sakti. Ya, biar senjatanya itu menjadi senjata yang mampu untuk mengalahkan banyak musuh. Jadi mereka cari barokah dari pohon tersebut. Ini kebiasaannya kaum musyrikin. Apa hubungannya pohon dengan senjata menjadi ampuh? Nggak ada ya. Tapi itulah ya pemahaman jahiliyah yang sampai sekarang pun masih dipahami atau masih dipercayai oleh sebagian orang. Ya, di Yogyakarta ini ada pohon, ada 2 pohon ya di keraton. Di keraton itu di alun-alun ya, yang katanya kalau ada orang yang bisa melewati ya kedua pohon yang sempit tadi dengan menutup matanya, dia akan mendapatkan keberkahan. Nah, ini Dzatu Anwat juga sama. Ya, ini juga sama ya, pohon yang dicari keberkahannya. Ya, maka ini keadaan kaum musyrikin dulu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini, orang-orang yang baru masuk Islam ini ya, yang dulu yang mereka musyrik, faqalu ya Rasulullah ij'al lana Dzata Anwat kama lahum Dzatu Anwat. Ternyata mereka meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat juga Dzatu Anwat, membuat pohon yang bisa diambil barokahnya. Jadi mereka pikir ya udah kita tidak ngambil keberkahan lagi lah dari Dzatu Anwat, tapi mau bikinkan pohon yang baru yang bisa kita jadikan seperti Dzatu Anwat, di mana kita bisa mengambil keberkahan dari pohon tersebut. Ya wajar ya, mereka baru masuk Islam, belum paham tentang banyak prinsip agama. Ya, nah, ini adalah sebuah kekafiran ya, sebuah kekafiran minta dibuatkan pohon untuk ngambil barokah. Inilah sebuah kesyirikan, sebuah kekufuran. Ya, tapi tidak semua orang itu dikafirkan ya. Tidak semua orang itu dikafirkan dengan perbuatan yang kufur. Mereka tidak serta-merta dikafirkan ya. Ada maniknya, ada penghalangnya, ada uzur karena kebodohannya. Ya, karena dia belum paham, ini ada uzur. Ya. Jadi tidak semua dikafirkan. Maka para sahabat ini tidak dikafirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun mereka meminta untuk dibuatkan pohon. Ya, pohon keramat. Ij'al lana Dzata Anwat kama lahum Dzatu Anwat. Ya, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami ya Dzatu Anwat sebagaimana kaum musyrikin memiliki Dzatu Anwat. Ini ucapan mereka
ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Ya, jadi kita disunahkan ya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi kemungkaran yang semacam ini. Ya, subhanallah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maha suci Allah. Ya, hadza kama qala qaumu Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya, apa yang kalian ucapkan ini sama seperti apa yang diucapkan ya oleh kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi beliau alaihi salatu wasallam menyamakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang baru masuk Islam ini dengan ucapannya kaumnya Nabi Musa, dengan ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa ucapan mereka? Ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana ya mereka memiliki sesembahan. Baik, ya, mereka memiliki sesembahan. Jadi Nabi SAW menyamakan perbuatan mereka dengan perbuatannya kaum musyrik Bani Israel di masa Musa alaihissalam. Jadi apa yang kalian lakukan ini, minta pohon keramat, sama saja dengan perbuatan kaumnya Nabi Musa ketika mereka meminta untuk dibuatkan berhala oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadih latarkabunna sunnata man kana qablakum. Demi Allah yang jiwaku ini berada di tangannya, sungguh kalian akan mengikuti ya tradisi orang-orang yang sebelum kalian. Ya, sungguh kalian akan mengikuti tradisi orang-orang yang sebelum kalian. Nah, ini pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bukan perintah. Jadi Nabi alaihi wasallam bukan merintah kita untuk mengikuti tradisi, justru apa? Peringatan. Ya, bahwa sebab kesesatan itu adalah dengan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang terdahulu. Ya, di antara sebab kesesatan kita taklid buta kepada mereka, tidak mau filter. Oh ya sudah, ini kebiasaan orang terdahulu, kita ikuti. Kan banyak orang kalau kita ingatkan, ya ini nggak boleh, ini syirik, ya. Mereka alasannya apa? Oh kami cuma melestarikan tradisi. Nah inilah salah satu sebab kesesatan. Ya, walladzi nafsu biyadihi latarkabunna sunnata man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi orang-orang terdahulu. Ya, yang demikian tidak boleh ya. Makanya kita harus memfilter terlebih dahulu. Tidak semua tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita itu baik. Ya, oleh karena itu hendaknya kita saring. Ya. Nah, ini yang terjadi pada pasukan kaum muslimin ketika itu. Ya, mereka meminta dibuatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pohon keramat, di mana mereka bisa mencari keberkahan dari pohon keramat tersebut. Namun kemudian permintaan tersebut malah diingkari keras oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kisahnya pohon Dzatu Anwat ya. Nah, sekarang kita beralih pada pembahasan bagaimana strategi yang dilakukan oleh orang-orang Tsaqif dan orang-orang Hawazin. Jadi ada dua kabilah besar ya. Nanti menghandlenya juga beda ini ya. Bani Tsaqif itu ada cara menghandlenya, Hawazin juga ada cara menghandlenya. Cuma mereka bergabung. Nah, kemudian pemimpin mereka ketika itu namanya Malik bin Auf. Malik bin Auf. Mereka sepakat untuk menjadikan Malik bin Auf sebagai pemimpin pasukan, sebagai panglima. Maka Malik bin Auf pun menjalankan beberapa strategi untuk mendapatkan kemenangan dari pasukannya Rasulullah SAW. Ya, jadi kita lihat orang-orang Arab itu yang menjadi pemimpin mereka itu orang-orang yang luar biasa ya. Jadi nggak sembarangan, memang harus ada tracknya, harus ada track recordnya. Jadi memang orang-orang yang sangat pandai berstrategi. Maka kemudian Malik bin Auf ya, dia melakukan setidaknya 4 perkara. Yang pertama, dia memotivasi sukunya, memotivasi orang-orang yang dia pimpin bahwa Muhammad alaihissalam selama ini menang karena musuhnya lemah. Oke, dia bisa menang dari Quraisy. Quraisy itu lemah. Oke, dia bisa menang dari kabilah ini, kabilah itu. Ini kabilah-kabilah kecil. Berbeda dengan kita. Ya, kita berasal dari Bani Tsaqif, kita berasal dari Bani Hawazin. Kita adalah orang-orang yang hebat dalam berperang. Kita adalah orang yang demikian. Nah, ya. Dia motivasi ya agar orang-orang itu yakin, ini Muhammad bisa kita taklukkan. Ya. Kalau misalnya dia paparkan kepada kabilah-kabilah tersebut bahwa Nabi SAW mengalahkan mereka, ya,
dengan jumlah yang minimal tapi bisa mengalahkan pasukan yang luar biasa, mungkin mereka akan lemah ya, nggak jadi berperang. Tapi apa yang dilakukan oleh Malik bin Auf? Dia cuci otak pasukannya. Ya, jadi brainwash, ya, di brainwash pasukannya. Muhammad itu menang karena apa? Karena yang dilawannya lemah. Kalau yang dilawannya kita, dia nggak bakalan menang. Di brainwash pasukannya. Jadi luar biasa ya sebenarnya, peperangan, propaganda itu sama saja sih sebenarnya ya. Cuma satu hal yang yang diulang-ulang. Makanya ini pentingnya kita tuh belajar sejarah ya ikhwan. Agar kita tuh bisa lebih bijak dalam memandang permasalahan yang kita hadapi. Ya, karena sesungguhnya sejarah itu berulang. Apa yang terjadi di masa sekarang itu pada hakikatnya sudah terjadi pada masa lampau, cuma mungkin ada beda sedikit-sedikit, tapi prinsip dasarnya itu sama. Jadi bagaimana orang melakukan propaganda? Dari dulu sudah ada propaganda. Penipuan, ya, pengkhianatan, itu semuanya sudah ada. Ya, orang kalau dia belajar sirah an-nabawiyah, insya Allah dia lebih bijak dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di hadapannya. Baik, Malik bin Auf ini caranya yang pertama, dia memotivasi. Kemudian strategi yang kedua, dia bawa kaum wanita di belakang. Bahkan bukan hanya kaum wanita, hewan, ternak, harta benda semua itu dibawa. Tujuannya agar apa? Sama seperti strateginya orang-orang Quraisy di perang Uhud. Mereka membawa serta para wanita untuk apa? Agar yang laki-laki malu untuk mundur. Ya, mereka menjalankan strategi ini agar yang laki-laki malu untuk mundur. Ada apa? Ada kaum wanita, sama kan? Seperti strateginya apa? Orang-orang di perang Uhud. Taib. Akan tapi strategi ini diingkari oleh Duraid bin Simah. Duraid bin Simah ini tokoh senior dari Thaqif. Ya, dia sudah tua tapi masih ikut berperang. Dia memberikan kritikan kepada strateginya Malik bin Auf. Ya, sebaiknya kaum wanita ini ditinggalkan saja dalam benteng-benteng, jangan diikutsertakan dalam peperangan. Kenapa? Resikonya terlalu tinggi. Ya, resikonya terlalu tinggi. Oke, kalau kita menang, tapi kalau kita kalah, ya, maka wanita-wanita ini akan segera menjadi tawanan perang. Tentu kita tidak menginginkan keluarga kita diambil menjadi tawanan perang oleh Muhammad alaihi salatu wasalam. Benar nggak pendapatnya Duraid ini? Benar ya. Sehingga pasukan kaum muslimin itu nggak repot-repot untuk mengumpulkan ghanimah. Kenapa? Karena di belakangnya ghanimah semua. Hewan ternak itu ribuan yang dibawa oleh mereka. Pasukannya aja 20.000. Maka antum bayangkan seberapa banyak hewan ternak yang mereka bawa. Ya, karena strateginya siapa? Malik bin Auf. Kemudian barakallahu fikum, dia memerintahkan agar semua sarung pedang dipatahkan. Ya, ketika kita berperang, nggak ada yang boleh kemudian pedangnya dimasukkan dalam sarung. Ini menunjukkan naam, ya, seperti apa persiapan untuk perang mati-matian ya. Jadi nggak boleh disarungkan pedangnya. Pedangnya harus selalu dalam keadaan terhunus. Dan kemudian ini yang paling penting strateginya Hawazin dan Thaqif ini, ya, Malik bin Auf ini juga pemimpin yang luar biasa. Ya, dia mencapai lokasi sebelum kedatangan kaum muslimin. Kalau kita lihat petanya, barakallahu fikum, mana petanya tadi? Ya. Kita bisa lihat Hunain itu lebih dekat kepada Mekah. Tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan kemenangan? Orang-orang Taif, orang-orang dari Taif dan juga orang-orang Hawazin, ya, mereka masuk terlebih dahulu, menguasai medan terlebih dahulu. Ini juga faedah manajerial. Kalau kita ingin menguasai sesuatu, kita datang lebih awal. Ya, misalnya seorang kepala sekolah, dia pengen tahu yang mana guru-gurunya yang disiplin, yang mana yang tidak disiplin. Maka dia datang awal-awal, ketika orang masih sepi, nggak ada orang yang di sekolah, dia datang terlebih dahulu, dia kuasai medannya. Nah, kemudian dia bisa melihat satu-satu, guru fulan datangnya jam berapa, guru fulan datangnya jam berapa. Ini pentingnya kita mencapai sesuatu tempat terlebih dahulu daripada musuh kita. Ya, maka Malik bin Auf, dia berangkatkan dulu pasukannya, kemudian dia kuasai medan, ya, diletakkan pemanah-pemanah untuk menyambut kedatangan kaum muslimin.
Ini beberapa strategi yang dilakukan oleh Malik bin Auf untuk memenangkan pertempuran. Maka kemudian kaum muslimin ya mulai bergerak, dia menuju lembah. Nah, ketika lewat tadi itu, lewat Hunain, mereka masuk di tengah-tengah lembah. Kemudian ternyata dari kanan dan kiri lembah, ya di bukit-bukit yang ada di kanan kiri lembah tersebut telah berdiri kaum musyrikin, kemudian memanahi mereka. Jadi ini seperti ini, barakallahu fik. Jadi ada ada dua bukit, ya tengahnya jalan, kemudian dari atas ternyata di skirmish, panah oleh pasukan orang-orang musyrikin. Ya, kaum muslimin menjadi sasaran empuk dari panah-panah mereka. Jadi posisinya kaum muslimin di bawah, mereka ada di atas. Ya, ini sama dengan usaha untuk mencegal kalau kita lihat perangnya Hannibal. Ya, ketika Hannibal itu orang Afrika, ya, orang Afrika Utara, dia adalah salah seorang jenderal yang berani untuk menyerang kota Romawi. Nah, ini kisah ya. Kita istilahnya benchmark dengan perang yang lain ya. Nah, dia ketika ingin menyerang kota Romawi di Italia, ya Italia sekarang yang dulu namanya kota Romawi, ya dia juga sempat lewat. Dia sempat lewat celah seperti ini dan pasukan musuh sama strateginya. Mereka menjatuhkan batu-batu dari atas, kemudian memanahi pasukannya Hannibal, sehingga banyak sekali pasukan Hannibal yang tewas ketika itu. Ya, perang antara Hannibal dan Romawi ini cukup menarik ya. Saya suka perang, bukan saya suka perang, saya suka baca tentang perang. Saya nggak suka perang ya, suka baca tentang perang. Jadi kita bisa bandingkan bagaimana peperangan-peperangan yang terjadi ya di muka bumi ini. Maka strategi ini yang dijalankan oleh Malik bin Auf. Dia sudah letakkan pemanah, begitu kaum muslimin lewat tadi ya langsung dipanah, dihujani dengan panah. Ya. Antum bayangkan 12.000 pasukan ini jadi nggak bermanfaat. Kenapa? Karena posisinya seperti itu. Ya, posisinya seperti itu. Maka mereka tunggang langgang ya. Mereka tiba-tiba bagaimana orang sedang jalan kemudian dihujani dengan panah. Maka tunggang langgang mereka lari. Tapi di sini kita bisa melihat ya bagaimana Nabi alaihissalam ya menunjukkan keberaniannya. Beliau tetap berada di medan pertempuran, tidak meninggalkan medan pertempuran. Ketika itu ya yang tersisa bersama beliau sekitar 80 orang. Banyak di antara kaum muslimin yang mulai meninggalkan medan pertempuran karena hujan panah, tapi beliau memiliki orang-orang yang loyal kepada beliau, sekitar 80 orang tetap berada bersama Rasulullah SAW. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Ali, Abbas bin Abdul Muttalib, Al-Fadl bin Abbas, Abu Sufyan bin Harith, Rabi'ah ibn Harith, Usamah bin Zaid, dan Aiman bin Ubaid. Mereka berusaha untuk melindungi Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Nabi SAW mulai memanggil pasukan-pasukan tadi ya. Beliau melontarkan bait-bait syair untuk memanggil ya kaum muslimin yang sudah mulai terpecah belah. Ya, porak-poranda pasukannya. Beliau mengatakan, "Anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Ya, dengarkan wahai pasukan, aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, dan aku adalah putranya Abdul Muttalib. Ini kalimat pendek, tapi maknanya luas. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa komposisi pasukan kaum muslimin itu ada dua golongan yang besar. Yang pertama 10.000 orang. Ya, sahabat yang sudah masuk Islam sejak lama dan mereka sudah kuat keimanannya. Maka Nabi SAW memanggil mereka dengan seruan anan nabi, la kadzib, ana nabi. Ya, ingat, aku itu nabi. Aku adalah nabi kalian. Ya, maka kaum muslimin yang senior-senior ini mereka akan teringat bahwa oh ini nabi yang sedang kita tinggalkan ini adalah nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka aib sekali bagi kita untuk melarikan diri dari medan pertempuran sementara nabi berada di tengah-tengah kancah pertempuran. Maka panggilan ala ana nabi la kadzib ini adalah untuk membangkitkan kembali semangat orang-orang yang beriman, ya, kaum muslimin, muhajirin dan ansor yang telah lama masuk Islam. Ya, kemudian beliau ucapan yang kedua, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah putranya Abdul Muttalib. Kita tahu posisi Abdul Muttalib ketika hidupnya, beliau adalah tokoh yang ternama di tengah-tengah kaum musyrikin.
Ya, Abdul Muthalib ini kakeknya beliau. Abdul Muthalib kakeknya beliau. Ya, seorang yang memimpin masyarakat Mekah untuk menghadapi serangan pasukan gajah, orang yang sangat ternama. Ya, maka apakah kalian kemudian pantas bagi kalian untuk meninggalkan cucunya Abdul Muthalib, orang yang dimuliakan di tengah-tengah kalian, kalian tinggalkan begitu saja di medan pertempuran? Tentu tidak, ya. Makanya pemilihan kata-kata Nabi itu, ya Allah, luar biasa ya. Beliau mengucapkan, anak Abdul Muthalib, wahai orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, kenapa kalian meninggalkan cucunya Abdul Muthalib di medan pertempuran? Hal yang demikian sangat memalukan kalian. Nah, kira-kira seperti itulah, ya, yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sering kita jelaskan bahwa bangsa Arab ini sangat kental dengan fanatisme kesukuan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk, ya, mereka lewat jalur ini. Dan yang demikian bukan satu hal yang bermasalah, ya. Ya, kalau misalnya fanatisme kesukuannya itu dimanfaatkan untuk dakwah Islam, ya, untuk memperjuangkan Islam, maka yang demikian tidak menjadi suatu permasalahan. Ya, anak Abdul Muthalib, Nabi membangga-banggakan keturunannya dengan tujuan agar orang-orang berkumpul. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini dikenal dia punya suara yang lantang. Maka kemudian, ya, beliau diperintahkan, wahai Abbas, coba panggil orang-orang yang berbaiat, ya, di perang Hudaybiyah. Aina ashabus samurah? Manakah orang yang berbaiat di bawah pohon samurah? Artinya yang berbaiat dalam baiat Ridwan. Kemudian dipanggil oleh Abbas seperti itu, terdengar di telinga orang-orang Muhajirin dan Ansar. Mereka mengatakan labbaika ya labbaik, ya, kami penuhi panggilanmu, kami penuhi panggilanmu. Demikian juga, ya, orang-orang dipanggil, ya ma'syarul ansor, wahai sekalian orang-orang Ansor, ya, mana loyalitas kalian, ya, Nabi SAW kalian tinggalkan di medan pertempuran. Maka kemudian mereka pun berkumpul kembali di tengah-tengah Nabi alaihissalam. Ya, ini ada hikmahnya lah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Jumlah kalian yang demikian banyak, jumlah kalian yang demikian besar itu tidak bermanfaat. Ya, tidaklah bermanfaat. Ya, mereka menjadi kocar-kacir hanya dengan sekitar berapa pasukan dari kaum musyrikin, ya. Baik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ketenangan bagi kaum muslimin. Setelah sebelumnya terjadi kekacauan, Allah turunkan ketenangan bagi kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasul dan orang-orang yang beriman. Lalu Allah turunkan bala tentara yang kalian tidak bisa lihat untuk menyiksa orang-orang kafir. Dzalika jazaa'ul kafirin. Yang demikian ini merupakan balasan bagi orang-orang kafir. Maka kemudian peperangan, ya, berbalik 180 derajat. Setelah kaum muslimin kembali lagi ke medan pertempuran, mereka mulai mengejar, ya, pasukannya kaum musyrikin. Ya, mereka mulai lari, ya, mengejar pasukan kaum musyrikin di tempat-tempat mereka bertahan. Maka kocar-kacir pasukan kaum musyrikin ketika itu. Ya, setelah kaum muslimin berhasil untuk menggalang kembali kekuatan, ya, mereka mulai memukul mundur pasukan kaum musyrikin. Nah, kemudian ada yang lari ke Autas. Autas ini lembah yang dekat dengan perkampungan Bani Hawazin. Maka Nabi SAW mengirimkan Abu Amir al-Ash'ari radhiyallahu anhu dan pasukannya untuk, ya, memerangi Bani Hawazin di Autas, ya, di lembah tersebut, sehingga Abu Amir radhiyallahu anhu sampai kemudian meninggal dunia. Kemudian komando diambil alih oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ya. Maka Abu Musa al-Ash'ari berhasil mendapatkan kemenangan, ya. Orang-orang Hawazin yang yang lari ke daerah Autas ini berhasil diperangi oleh Abu Musa al-Ash'ari. Nah, ketika itulah Abu Amir al-Ash'ari, ya, kita tahu Asy'ariyun ini baru masuk Islam mereka, ya. Baru masuk Islam pasca perang Khaybar. Tapi luar biasa keimanan mereka. Ya, Abu Amir al-Ash'ari yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memukul mundur pasukan kaum musyrikin yang lari ke Autas, akhirnya menjumpai syahidnya, beliau meninggal dunia. Namun sebelum meninggal dunia, dia menitipkan pesan kepada saudaranya Abu Musa al-Ash'ari.
radhiyallahu anhu. Jadi ada Abu Amir al-Asy'ari, ada Abu Musa al-Asy'ari. Ini adalah dua sahabi yang mulia. Maka Abu Musa al-Asy'ari ya diberikan amanat oleh Abu Amir al-Asy'ari, yaitu agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun untuknya. Maka kemudian ya Abu Musa al-Asy'ari kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyampaikan pesan tersebut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Amir telah menemui syahidnya. Beliau kemudian berpesan untuk menyampaikan ya pesan agar Nabi SAW mendoakan. Maka Nabi SAW mendoakan Abu Amir al-Asy'ari. Ya, Abu Amir al-Asy'ari didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian Duraid ibn Simah. Ya, Duraid ibn Simah ini yang termasuk seniornya orang-orang dari Bani Thaqif, yang dia juga punya pasukan, dia juga komandan. Ya, dia punya pasukan 600 orang. Nah, ketika perang Hunain tadi berbalik 180 derajat, maka Duraid ibn Simah bersama 600 orang pasukannya berlari di benteng, sebuah benteng kecil. Maka kemudian ya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu mengejar mereka sampai kemudian ya berhasil menewaskan 300 orang dari kaum musyrikin, dan termasuk yang terbunuh ketika itu adalah Duraid ibn Simah. Ya, Duraid ibn Simah yang tadi mengusulkan kepada Malik bin Auf untuk tidak bawa-bawa wanita dalam peperangan. Akhirnya dia pun menjumpai ajalnya di perang Hunain. Adapun sisanya Bani Thaqif, mereka kabur ke Taif. Ya, habis diperangi oleh Nabi SAW, mereka kabur ternyata ke Taif. Ya, jadi ini Taif. Tadi ya, ini Taif. Ya, akhirnya mereka pun kabur ke Taif, ke kota asal mereka. Ya, jadi ternyata kaum muslimin memiliki pasukan yang luar biasa, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Ya, kalau dibandingkan dengan total mereka pasukan musuh, ya, tapi mereka bisa mengalahkan ya pasukan musuh yang demikian banyak. Nah, baik, sisa pasukan Bani Thaqif yang dipimpin oleh Malik bin Auf, mereka melarikan diri ke Taif, kemudian bertahan di bentengnya. Jadi Taif ini punya benteng yang cukup kuat. Ya, punya benteng yang cukup kuat. Mereka kabur ke dalam benteng. Dikejar oleh kaum muslimin, kemudian pengejarannya itu berakhir pada benteng yang mereka bangun. Ya. Adapun ghanimah tadi, makanya benar tadi kan siapa tadi Duraid bin Simah mengatakan jangan dibawa hartanya. Ini malah memudahkan musuh. Kalau mereka menang, maka mereka akan dengan mudah mengumpulkan ghanimah. Dan ternyata benar, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Duraid ternyata betul, ya. Mereka kalah dalam berperang sehingga anak-anak dan juga kaum wanita serta harta benda mereka yang mereka bawa tadi dengan tujuan untuk menambah semangat mereka, ya, malah jatuh ke tangan kaum muslimin. Ya, diantaranya ada jumlahnya 4.000 uqiyah. Satu uqiyah itu 40 dirham. Ya, satu uqiyah itu 40 dirham. Sekitar 119 gram emas. Ya, jadi satu uqiyah itu sekitar 119 gram perak. Satu uqiyah. 4.000 uqiyah berarti 4.000 kali 119 gram. Jumlahnya adalah 476.000 gram perak. Kalau ditonkan itu setengah ton perak. Peraknya setengah ton. Ya, dalam keadaan sudah tercetak sebagai mata uang. Ya, setengah ton perak yang berhasil diambil oleh Rasulullah SAW. Demikian juga 24 ekor unta dan 40.000 ekor kambing. Karena memang dia ya membawa harta benda ini untuk membuat semangat, untuk memotivasi pasukan. Ternyata malah jadi bumerang bagi orang-orang Bani Thaqif dan juga Hawazin. Kenapa kita katakan jadi bumerang? Karena ya kaum muslimin ya justru dipermudah untuk mendapatkan ghanimah dari peperangan. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengepung kota Taif, ya, mengepung benteng Taif. Nah, nanti ghanimah ini ditaruh di Jironah. Ini tadi kita lihat, kita kembali ke peta, antum melihat di peta ada daerah atau kawasan namanya Jironah. Ini tempatnya orang ihram. Maka ghanimah tadi dibawa ke Jironah. Ya, kemudian Nabi SAW berpesan kepada penjaganya jangan sampai dibagikan melainkan sebelum kita pulang dari memerangi orang-orang di Hunain. Ya.
Nah, kemudian mereka berkumpul di benteng ya, mereka berkumpul di benteng. Nah, Nabi SAW ketika itu membuat perkemahan yang dekat dengan benteng Taif. Kemudian sebagian para sahabat meminta agar Nabi SAW memindahkan. Kenapa? Karena ini adalah kawasan yang bisa dijangkau oleh panah-panahnya Bani Thaqif. Ya, sehingga Nabi SAW kemudian menggeser tenda tersebut. Nah, sekarang perkemahannya kaum muslimin ketika mengepung benteng Taif itu disebut sebagai Masjid Ibnu Abbas. Masih ada sekarang ya, dibangun oleh pemerintah Saudi Arabia. Masjid Ibnu Abbas. Ya, ini adalah masjid yang dulu dipakai tanahnya oleh kaum muslimin untuk apa? Untuk kaum muslimin untuk mengepung benteng Taif. Taib, barakallahu fikum. Nah, ketika itu juga Nabi alaihissalam menggunakan alat perang. Ya, ada yang namanya manjanik. Ya, jadi untuk apa? Melontarkan batu-batu. Ya, tujuannya untuk menghancurkan benteng-benteng biar bentengnya itu batu-batunya hancur. Kemudian pasukan itu masuk. Ya, jadi dibikin seperti apa? Seperti tank gitu ya, seperti tank. Antum bisa lihat itu gambarnya sebelah kiri. Nah, kalau misalnya sudah dihancurkan tembok-temboknya oleh manjanik, maka tank ini maju ke depan. Nah, nanti kaum muslimin naik ke atas tangga, lalu kemudian menyerbu pasukan kaum musyrikin. Itu plannya. Tapi ternyata orang-orang Tabuk ini nggak kalah canggih ya. Mereka juga sudah punya persiapan. Ya, di bentengnya itu mereka punya senjata-senjata yang terbuat dari bola-bola besi. Ya, maka ketika kaum muslimin mencoba mendekat, mereka lemparkan bola-bola tersebut kepada kaum muslimin. Ya, mereka melemparkan batu-batu tersebut ya kepada benteng kaum musyrikin. Lalu mereka masuk, tapi sudah dihadapi oleh orang-orang Hunain, ya, orang-orang Bani Thaqif. Mereka memegang senjata-senjata yang lengkap sehingga apa? Sehingga kaum muslimin tidak bisa menjebol, tidak bisa masuk ke dalam benteng. Ini hebatnya mereka. Ya, maka setiap kali pasukan Nabi menerobos benteng, ya musuh melontarkan besi-besi panas. Sehingga banyak korban dari kaum muslimin. Maka kemudian Rasulullah SAW meminta masukan dari Naufal bin Muawiyah, ya, salah seorang yang berpengalaman dalam pertempuran. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Bani Thaqif ini bagaikan musang dalam persembunyian. Kalau kita tunggu dia nggak akan keluar. Kalau kita tinggalkan maka dia insya Allah tidak akan membahayakan. Ya, maka Nabi SAW pun meninggalkan Taif. Taif pun ditinggalkan oleh Rasul SAW. Biarkan saja. Atau nanti kalau misalnya mereka mau perang lagi ya perang lagi. Nanti kalau misalnya mereka masuk Islam ya alhamdulillah. Dibiarkan oleh Rasul SAW. Nah, ketika itu karena ada sejumlah korban dari kalangan kaum muslimin, sebagian para sahabat meminta agar Nabi SAW mendoakan kejelekan bagi penduduk Taif. Cuma Nabi SAW nggak mau ya. Nabi SAW tidak mau. Justru Nabi SAW mendoakan kebaikan bagi mereka. Dan kita masih ingat ya ketika beliau berdakwah di Taif juga, ya, beliau dilempari, lalu ditawari oleh malaikat penjaga gunung, kalau beliau mau, ya malaikat ini akan menjatuhkan gunung kepada penduduk kota Taif. Maka Nabi SAW menolak. Kata beliau alaihissalam, saya masih berharap dari tulang sulbi mereka muncul generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Nabi alaihissalam. Maka terulang kembali, para sahabat yang merasa kehilangan pasukan ya, sebagian pasukan kaum muslimin dibalas ya dengan lemparan-lemparan besi oleh orang-orang Thaqif, maka mereka meminta kepada Nabi SAW untuk mendoakan kejelekan, dan Nabi SAW ya tidak mau. Nabi SAW tidak mau. Beliau justru memintakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang di kota Taif atau orang-orang dari Bani Thaqif. Dan nanti Masya Allah ya, mereka masuk Islam ya. Ya, setelah penyerangan ini banyak di antara mereka yang masuk Islam, masuk Islam. Baik. Kemudian Nabi SAW meninggalkan Taif, ya sudah ya. Beliau kemudian kembali kemana? Ke Ji'ranah. Ada apa di Ji'ranah? Ada ghanimah. Ya, ada rampasan perang. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada ghanimah tersebut? Ya,
beliau menunda terlebih dahulu. Ya, jadi beliau tidak langsung membagikan. Ya, tidak langsung membagikan rampasan perang. Beliau nunda. Kenapa? Beliau berharap akan ada dari Taif dan juga dari Hawazin, dari Thaqif dan dari Hawazin yang kemudian datang menyatakan taubat dan menerima Islam. Sehingga Nabi SAW akan mengembalikan. Kalau mereka masuk Islam, maka Nabi SAW akan mengembalikan ghanimah tersebut. Jadi jangan dibagi dulu. Ya, kita tunggu. Siapa tahu ada di antara mereka yang masuk Islam. Maka kemudian ya Nabi SAW menunggu. Ternyata orang-orang dari kabilah Hawazin maupun dari Bani Thaqif tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang untuk mengambil ya, atau untuk menyatakan keislaman dan mengambil kembali ghanimah. Maka kemudian dibagikanlah ghanimah tersebut kepada para sahabat. Ya, hanya saja orang-orang Ansor, orang-orang yang telah melindungi Nabi SAW yang menampung beliau di kota Madinah, ini tidak dapat sama sekali. Tidak mendapatkan bagian sama sekali. Ya. Adapun pembesar-pembesar Quraisy yang baru saja masuk Islam, yang dulunya mereka ini adalah musuh Islam, yang dulunya mereka ini adalah orang-orang yang menyiksa para sahabat, diberikan harta yang demikian banyak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Sufyan dapat 100 ekor unta, anaknya Yazid bin Abi Sufyan dapat 100 unta, Muawiyah dapat 100 unta, Hakim bin Hizam dapat 100 unta. Kemudian dia minta lagi, dapat lagi 100 unta. 200 unta dia punya. Sofwan bin Umayyah diberi 100 unta. Kemudian diberi 100 unta, diberi 100 unta. 300 unta diberikan kepada Sofwan bin Umayyah. Ya, ini keadaan mereka, orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, kabilah-kabilah yang pemimpin-pemimpin suku. Diberi oleh Nabi SAW ya harta yang demikian banyak. Untuk apa? Untuk menstimulus kecintaan mereka kepada Islam. Jadi terkadang orang agar cinta kepada Islam perlu diberi harta. Maka ini dilakukan oleh Nabi SAW. Strategi Nabi SAW agar mereka melunak. Yang selama ini mereka kan ya musuh-musuh Islam. Tapi dengan diberi harta mudah-mudahan mereka benar-benar menjadi kokoh keimanannya. Ya, makanya kalau dalam zakat itu, pembagian zakat ada mu'allaf, ya, mu'allafatu qulubihim. Itu orang-orang yang dilembutkan hatinya. Ya, terkadang kita perlu keluarkan harta dari zakat untuk melembutkan hati-hati orang yang baru masuk Islam. Kita berikan harta yang banyak agar mereka ya menjadi nyaman dengan keislamannya. Maka Nabi SAW melakukan ini kepada pembesar-pembesar Quraisy. Beliau membagikan ghanimah kepada mereka. Ya. Nah, jadi untuk biar kokoh. Nah, setelah mereka kokoh, nanti ya gampang. Ya, kalau mereka sudah kokoh kecintaannya kepada Islam, maka dengan mudah mereka ya mengorbankan harta bendanya. Disebutkan oleh para ulama, contohnya Hakim bin Hizam. Ya, Hakim bin Hizam ini dapat harta ketika itu cukup banyak, tapi nanti setelah bagus keislamannya, justru dia yang menyerahkan hartanya yang demikian banyak kepada Baitul Mal kaum muslimin. Ya, kita lihat bagaimana Nabi SAW, teknik dari Nabi SAW berdakwah. Terkadang ada orang yang harus kita berikan harta. Tujuannya agar apa? Agar itu tadi melembutkan hati mereka. Melembutkan hati mereka. Baik. Dan memang efektif ya, di antara pembesar kaum itu ada yang diberikan satu lembah onta oleh Rasulullah SAW, maka dia pun kembali kepada kaumnya, ya, wahai kaumku, ya qaumi, ya aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya aku datang dari sisi Muhammad SAW yang tidak takut kemiskinan. Saking apa banyaknya yang diberikan oleh Nabi SAW, maka mereka pun masuk Islam. Ya, karena kepala sukunya masuk Islam, karena pemuka kaumnya masuk Islam, dari harta yang diberikan oleh Nabi SAW, maka pengikut-pengikutnya juga ikut masuk Islam. Itu namanya strategi, barakallahu fikum. Itu namanya strategi. Karena kadang kita nggak mau menjalankan strategi ini ya, kalah sama orang-orang Katolik ya. Orang-orang Katolik itu mereka siapkan harta yang demikian banyak untuk memurtadkan orang. Ya, kalau zaman dahulu itu ada program bagi-bagi supermi. Ya, jadi akidahnya ditukar dengan sekardus Indomie. Ya, kalau sekarang mungkin nggak bisa lagi seperti itu ya. Mereka harus keluarkan dana yang besar. Nah, sebenarnya kita pun ada. Ini diakomodir dalam Islam.
ya, untuk melembutkan hati-hati. Bahkan orang-orang Nasrani, ya, orang-orangnya masih kafir itu boleh. Ya, yang namanya mu'allafatu qulubihim itu bukan hanya yang sudah masuk Islam, yang sedang dalam proses masuk Islam pun itu hendaknya kita akomodir, kita berikan perhatian, kita berikan harta, ya, agar melancarkan keislamannya. Ya, demikian juga kalau dia baru masuk Islam, kuatkan lagi kan harta agar dia merasa nyaman. Ini ajaran Islam agar dia benar-benar kokoh keimanannya. Kalau kita sebaliknya, orang-orang baru masuk Islam, mu'alaf, baru masuk Islam berapa hari, sudah diajukan proposal. Bangun masjid lah, nolong anak yatim lah. Padahal dia baru masuk Islam, ya. Apalagi kalau misalnya dia ekonominya, Masya Allah ya, bagus ya, langsung diajuin proposal. Koh, ini ada proyek nih, ada ini ya. Saya pernah dengar cerita ya, dari sebagian orang-orang yang masuk Islam ya seperti itu ya. Mereka baru masuk Islam, tahu punya uang, orang-orang Islam berdatangan minta-minta sama mereka. Ya, kebalik. Ya, lihat Nabi SAW, orang yang diberikan oleh Nabi SAW itu harta ini bukan orang-orang miskin ya. Abu Sufyan bukan orang miskin, Hakim bin Hizam bukan orang miskin, Sofwan bin Umayyah ini bukan orang miskin. Mereka orang-orang kaya, tapi diberikan harta oleh kaum muslimin, diberikan harta oleh Nabi SAW untuk menguatkan keimanan mereka. Jadi bukan dikasih proposal. Ya, bukan diminta hartanya. Bisa lagi murtad lagi dia ya. Loh, kok saya setelah masuk Islam kok harta saya diminta-minta ini. Ya, nggak jadi deh masuk Islam. Ya, nggak jadi masuk Islam. Kenapa? Karena itu tadi tindakan yang salah dari sebagian oknum. Justru mereka harus kita sayangi, mereka harus kita berikan ya curahan perhatian dan kasih sayang. Nah, inilah yang menjadi permasalahan, barakallahu fikum. Ketika Nabi SAW ya membagi-bagikan itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam, ya ada perasaan yang tidak enak pada diri sebagian sahabat Ansor. Bahkan ada seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah, cikal bakalnya Khawarij, ya, yang dia memprotes secara terang-terangan keputusan Nabi SAW tanpa adab. Dia mengatakan di hadapan para sahabat, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Ya, berani mengatakan seperti itu kepada Nabi SAW, orang-orang Khawarij. Ya, cikal bakalnya orang Khawarij, Dzul Khuwaisirah. Maka ketika mendengar orang yang mengatakan seperti itu, Umar langsung meminta izin kepada Nabi SAW. Minta izin untuk apa? Biasa, ya, untuk memenggal kepala. Biarkan aku penggal kepalanya wahai Nabi. Ya, ini orang tidak sopan sekali. Pertama manggil Nabi dengan panggilan Muhammad, enggak panggil ya Rasulullah, enggak panggil ya Nabi. Manggilnya ya Muhammad, i'dil. Kemudian menganggap Nabi tidak berbuat adil. Kalau Nabi tidak berbuat adil, siapa lagi yang berbuat adil? Kalau Nabi saja sudah kalian vonis sebagai orang yang zalim, maka siapa lagi yang berbuat adil? Ya. Maka kemudian Dzul Khuwaisirah ini dikatakan oleh Nabi SAW akan lahir dari tulang sulbi. Ya, orang ini ya orang-orang yang nanti dia membaca Al-Quran, ya bacaannya tidak melampaui kerongkongan mereka, dan mereka ini keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari hewan buruan. Cikal bakalnya Khawarij, ya, cikal bakalnya Khawarij. Berbeda dengan orang-orang Ansar, ya. Orang-orang Ansar mereka memang juga menyimpan sesuatu dalam hati mereka, tapi mereka bijak, ya. Mereka mengirim Sa'ad bin Ubadah. Ya, kita tahu mereka punya dua Sa'ad, ya. Sa'ad bin Mu'ad sudah meninggal di perang Bani Quraidah, pasca perang Bani Quraidah, tinggal Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad bin Ubadah ini mewakili mereka menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ini kisahnya sangat mengguncang emosi kita, ya. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam sangat mencintai orang-orang Ansor. Ya, Nabi SAW sangat mencintai orang-orang Ansor. Ya, beliau mengatakan, ya, beliau mengumpulkan para perwakilan Ansor. Muhajir nggak boleh ikut, ya. Ini cuma orang-orang Ansor saja. Karena yang mempermasalahkan adalah orang-orang Ansor. Maka kemudian beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, ya ma'syarul Ansor. Ya, maqalatun balagatni ankum. Ya, wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Wahai sekalian Ansar, ya, apa pembicaraan kalian yang telah sampai kepadaku, ya, aku sudah mendengar kasak-kusuk kalian. Apa perasaan yang tidak enak yang ada pada hati kalian? Alam atikum dullalan
fahadakumullah. Nabi SAW kemudian mengingatkan mereka, ya, flashback kembali, ya. Alam atikum dullalan fahadakumullah. Bukankah dahulu aku datang kepada kalian dalam keadaan kalian sesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian. Ya, orang-orang Madinah dahulu musyrik. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, maka mereka menjadi kaum muslimin. Mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'alatan fa'agnakumullah. Dahulu kalian dalam keadaan miskin, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekayaan kalian, ya, kepada kalian. Ini setelah masuk Islam kita tahu dahulu, ya, orang-orang Madinah perekonomian mereka dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, perekonomian mereka dikuasai oleh orang Yahudi. Kemudian Nabi SAW mengubah sistem yang ada. Ya, kaum muslimin diberikan pasar yang baru, mereka bisa berdagang dengan baik, bertani dengan baik tanpa ada ketergantungan dengan orang-orang Yahudi. Maka kesejahteraan mereka pun bertambah. Terlebih lagi ketika, ya, penaklukan demi penaklukan mereka mendapatkan banyak ghanimah, maka mereka bertambah kesejahteraan mereka. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, wa'adaan fa'allafallahu baina qulubikum. Dahulu kalian bermusuhan. Aus dan Khazraj itu saling bunuh. Setelah datangnya Nabi SAW, Allah satukan hati-hati mereka. Fa'allafallahu baina qulubikum. Dulu kalian bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian. Apakah kalian lupa itu? Kemudian mereka pun mengatakan, mereka mengaku itu semua. Qalu, ya, balillahu wa rasuluhu aman wa afdol. Ya, benar, bahkan Allah dan Rasulnya yang telah memberikan kami banyak kebaikan dan keutamaan. Mereka mengakui itu semua. Ya, jadi terkadang orang memang lalai, ya. Ini sifat manusiawi dari kita. Kadang kita melupakan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Ya, karena ada beberapa faktor yang membuat kita lalai. Maka Nabi SAW mengingatkan mereka, coba lihat dulu keadaan kalian seperti apa. Ya, demikian besar anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian melalui aku. Ya, diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian ini pidato beliau sangat emosional, ya. Maka kita bacakan dalam bahasa Arabnya agar bisa merasakan betapa bagaimana suasana yang terjadi di tengah-tengah Ansor ketika itu, ya. Mereka cemburu Nabi SAW tidak memberikan harta kepada mereka, tapi mereka lupa, ya, dengan keutamaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, amma wallahi law syi'tum laqultum fala sadaqtum wa suddiqtum ataitana mukadzaban wa sadaqnak. Maka demi Allah, ya, kalau kalian ingin mengatakan, ya, maka kalian akan mengatakan bahwa kalian benar dan kalian akan dibenarkan. Artinya kalian bisa mengungkapkan opini kalian, ya, terserah apa tanggapan kalian, kalian pun mungkin akan dibenarkan. Mungkin kalian akan mengatakan ataitana mukadzaban
fasaddaqnak. Kalian bisa saja mengatakan, ya, bukankah engkau dulu datang dalam keadaan didustai oleh kaummu, tapi kami yang membenarkanmu. Ya. Dia Nabi SAW membalikkan ya kepada orang-orang Ansor, ya, bahwa apa? Ansor bisa saja mengklaim mereka punya jasa kepada Nabi SAW. Ataitana mukadzaban fasaddaqnak. Engkau datang kepada kami dalam keadaan kaum mendustakan. Kemudian kami yang membenarkan dakwahmu. Wa makhdulan fanasarnak. Ya, engkau datang dalam keadaan makhdulan, dia diabaikan. Kemudian kamilah yang memberikan pertolongan kepadamu. Ini bisa kalian katakan. Ya, ini bisa kalian klaim benar. Wa taridan fa'awainak. Engkau datang dalam keadaan terusir, kami yang melindungimu. Wa ailan fa'againak. Ya, engkau datang ke kota Madinah dalam keadaan miskin, kemudian kamilah yang mencukupimu. Ini bisa klaim-klaim, ini bisa kalian lakukan. Ya, memang benar bisa kalian lakukan. Awajadtum fi anfusikum ya ma'syaral ansar fi lu'aatin minad dunya ta'alaftu biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam kepada orang-orang Ansor, apakah kalian dapatkan di hati kalian, wahai orang-orang Ansor, pada diri-diri kalian, filu'aatin minad dunya, sampah-sampah dunia, ta'alaftu biha qauman, yang aku pakai untuk melembutkan hati sebuah kaum, liyuslimu, agar mereka berislam, ya, wa wakaltukum ila islamikum, adapun aku menaruh kepercayaan kepada Islam kalian. Ya, apakah mungkin kalian menginginkan ya sampah dunia yang aku pakai untuk apa? Untuk melembutkan hati sebagian orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, dalam keadaan aku sudah percaya dengan keislaman kalian. Aku sudah yakin dengan keislaman kalian. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, afala tardona ya ma'syarul ansor an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi fi rihalikum. Apakah kalian ridho, wahai orang-orang Ansor? Tidakkah kalian ridho orang-orang Ansor? Mereka pergi dengan membawa kambing, mereka pergi dengan membawa unta-unta. Adapun kalian kembali ke rumah-rumah kalian bersama Rasulullah. Mana yang kalian lebih cintai, wahai Ansor? Harta dunia ataukah kembalinya Rasulullah SAW bersama kalian? Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih laulal hijratu lakuntum ra'an minal ansar. Maka demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau bukan karena hijrah, maka aku termasuk golongan Ansor. Tapi karena aku hijrah, aku termasuk dari Muhajirin. Walau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansar syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Kalau manusia menempuh satu jalan dan Ansor menempuh satu jalan, maka pasti aku akan memilih jalan yang ditempuh oleh orang-orang Ansor. Menunjukkan kecintaan beliau kepada orang-orang Ansor. Kemudian beliau mendoakan orang-orang Ansor. Itu orang-orang Ansor paham. Ya, mereka sadar telah melakukan sebuah kekeliruan. Ya, menginginkan harta dunia yang tidak bermanfaat sama sekali. Kalau dibandingkan dengan hadirnya Rasulullah SAW, kembalinya Rasulullah SAW ke tengah-tengah mereka, maka harta dunia ini gak ada manfaat sama sekali. Untuk apa? Ya. Kemudian Nabi SAW mendoakan orang-orang Ansar, Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, curahkanlah rahmatmu kepada orang-orang Ansar.
curahkanlah rahmatmu kepada anak-anaknya orang-orang Ansor dan cucu-cucunya anak-anak cucu-cucu dari orang-orang Ansor. Ya. Demikian pidato Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan orang-orang Ansor. Ya, kita bisa melihat di sini ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ya mencintai orang-orang Ansor. Ya, beliau yakin dengan keislaman mereka. Mereka gak butuh lagi dengan harta. Berbeda dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diketuk hatinya. Mereka perlu dilunakkan hatinya untuk mencintai Islam agar tumbuh kecintaan mereka kepada Islam. Adapun orang-orang Ansor, ya mereka telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan keimanannya. Baik, maka kemudian kaum Ansor pun menyadari kekeliruan mereka. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai ya membagikan ghanimah. Kemudian seperti yang beliau prediksi, orang-orang Hawazin datang. Ya, ingat tadi ada dua suku besar, Bani Thaqif dan Hawazin. Ya, Bani Thaqifnya belum datang, Hawazinnya datang. Datang menghadap Rasulullah, mereka menyatakan keislamannya. Kemudian mereka meminta, setelah mereka masuk Islam, ya mereka meminta agar ghanimah dikembalikan kepada mereka. Nah, tapi nggak bisa, ghanimahnya sudah dibagi di antara kaum muslimin. Maka kemudian Nabi SAW memberikan pilihan kepada mereka. Oke, kita akan kembalikan, tapi ini agak susah. Kenapa? Karena sudah disebarkan. Ya, kalian memilih hartanya dibagikan atau tawanan. Ya, karena ini sudah dibagikan, nggak bisa juga Nabi SAW menarik kembali semuanya. Ayo tawanan dan harta dibalikin, nggak bisa. Harus milih salah satu. Maka orang-orang Hawazin memilih agar tawanan yang dikembalikan, anak-anak dan istri-istri mereka yang dikembalikan. Maka Nabi SAW memberikan kepada para sahabat ya, menganjurkan ya kepada para sahabat karena ini sudah haknya mereka, ini ghanimahnya mereka. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau meminta para sahabat untuk mengembalikan para tawanan. Maka mereka pun mengembalikan para tawanan dengan sukarela, kecuali hanya 1-2 orang saja yang meminta ganti. Ya Rasulullah, saya akan kembalikan tawanan ini, tapi tolong saya diganti. Maka kemudian diganti oleh Rasulullah SAW dengan sejumlah harta. Maka keturunan anak dan istri dari Hawazin dikembalikan kepada mereka karena mereka telah masuk Islam. Setelah itu Nabi SAW pulang ke kota Madinah. Ya, beliau kemudian dari Ji'ronah beliau berikhram, kemudian melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu di kota Makkah, kemudian meninggalkan kota Makkah lalu tiba di kota Madinah. Nah, kemudian ketika beliau alaihi salatu wassalam ya berada di kota Madinah. Kalau tadi itu Hawazin yang menyatakan keislamannya. Ketika beliau sampai ke Madinah, orang-orang Taif ya, karena Hawazin sudah masuk Islam, orang-orang yang di sekitar Taif juga sudah pada masuk Islam, mereka ketakutan. Maka mereka pun mengirim Urwah bin Mas'ud agar Nabi SAW membuat perjanjian ya, tidak menyerang Taif lagi. Jadi mereka ingin bikin perjanjian, tapi Urwah bin Mas'ud malah masuk Islam. Ya, malah masuk Islam, utusannya malah masuk Islam. Dia kembali ke Taif ya, kemudian dibunuh di Taif. Gimana ini, kamu ditugaskan untuk membuat perjanjian tapi malah masuk Islam. Maka kemudian dibunuhlah Urwah bin Mas'ud. Kemudian mereka mengutus kembali utusan Abdul Jalail bin Amr untuk bernegosiasi dengan Rasulullah SAW. Mereka akhirnya menyatakan mau masuk Islam tapi dengan syarat. Pertama, diperbolehkan nyembah berhala ya, dikasih waktu untuk nyembah berhala. Kemudian yang kedua, diperbolehkan untuk tidak sholat, diperbolehkan untuk tidak membayar zakat, diperbolehkan untuk tidak berangkat jihad, dan kemudian yang kelima, pemimpin mereka harus dari kaum mereka. Maka alasan yang pertama sampai yang ketiga tidak dipenuhi oleh Nabi SAW. Tapi alasan yang keempat, yang kelima boleh saja kalau misalnya kalian tidak berangkat jihad, tapi nanti tidak mendapatkan ghanimah. Kemudian pemimpin mereka nggak jadi masalah, ya angkat pemimpin kalian dari diri kalian sendiri. Ya, akhirnya mereka ketika diperbolehkan syarat yang keempat, syarat yang kelima, mereka pun masuk Islam. Jadi ini akhir dari pertempuran antara Rasulullah SAW di perang Hunain. Ya, akhirnya Bani Thaqif dan juga orang-orang Hawazin masuk Islam. Ya, demikian apa yang kita sampaikan dalam pelajaran sirah di pagi hari ini. Mohon maaf karena agak panjang ya. Kita diburu waktu ya, tinggal beberapa hari lagi, sementara masih ada beberapa permasalahan yang harus kita jelaskan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang perang Tabuk biiznillah taala. Baik, nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.